Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 02 SAKP 016. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syika Widianingsih. Nama saya Arif Kuswanda. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Teks akademik adalah teks yang ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau gagasan ilmiah yang secara sistematis, objektif, dan struktur. Teks ini umumnya digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian untuk menyampaikan hasil penelitian, teori, atau konsep ilmiah pada pembaca. Berikut ciri-ciri teks akademik. 1. Ringkas dan padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal-hal pokok secara ringkas, sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Kedua, lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau yang dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Yang ketiga, logis. Laporan berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan yang masuk di akal dan yang dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Yang keempat adalah sistematis. Laporan disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan dalam sistematika menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Yang kelima, lugas. Laporan disajikan dalam bahasa objektif, langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Menganalisis manfaat teks laporan. Sebelum itu, apa itu laporan? Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang sesuatu keadaan atau sesuatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan pada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor, dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri ketika si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan laporan antara lain adalah mengenal pasti masalah, memberikan maklumat dan fakta, mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan, membuat kesimpulan, menilai sesuatu penyelidikan atau aktiviti, membuat rekop sesuatu peristiwa, menganalisis aktiviti perniagaan, mensintesis sesuatu pelan tindakan, menguraikan sesuatu peristiwa, prosedur, tindakan, dan lain-lain. Manfaat teks laporan. Dasar penentuan kebijakan dan penghargaan pemimpinan. Bahan penyusunan rencana kejadian berikutnya. Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan, dan lain-lain. 2. Menganalisis manfaat teks laporan. Berdasarkan waktu penyusunan, laporan dapat dirinci menjadi laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan pekerjaan dari awal hingga akhir dan sekaligus menjadi bukti bahwa penelitian atau kegiatan itu berhasil. Di pihak lain, laporan kemajuan adalah laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan itu sedang berlangsung. Laporan kemajuan disusun menurut jangka waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan, triwulan, 6 bulan, atau tahunan. Karena laporan kemajuan mungkin dibuat lebih dari satu kali, laporan kemajuan dapat dikatakan sebagai laporan berkala. Laporan kemajuan digunakan untuk mengukur perkembangan penelitian, atau kegiatan. Laporan itu menurut persentase yang telah dicapai dalam jangka waktu tersebut. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman apakah terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian atau kegiatan itu tersebut. Sementara itu, laporan peneliti
penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, fungsi informatif. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapapun yang berkepentingan dengan laporan. Yang kedua, fungsi pertanggungjawaban. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Yang keempat, fungsi pengambilan keputusan. Laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran. Selanjutnya, menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Jadi contohnya gini, kan kita nanti pada saat akhir semester tentunya akan membuat laporan penelitian kan, untuk yang S1 dan untuk yang D3 dalam bentuk laporan praktik kerja. Nah, kita tahu kan kalau itu penting untuk penyelesaian studi kita, dan kita juga harus segera mungkin untuk menyerahkan laporan itu kepada program studi ataupun pihak yang terkait. Nah, karena laporan itu harus diserahkan kepada prodi, kita tahu dong kalau laporan itu ditulis bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri saja kan, melainkan juga harus diserahkan kepada pihak lain. Selain itu juga, karena laporan itu harus diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, maka laporan tersebut relatif harus memenuhi harapan pihak-pihak yang menerima laporan tersebut. Nah, apabila laporan yang kita buat itu merupakan laporan penelitian, pastinya laporan itu akan kita serahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan program studi, petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan, atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan. Nah, maka dari itu, laporan yang kita buat harus betul-betul bagus secara akademik, agar pembimbing kita menyetujui laporan yang kita buat. Kalau semisal laporan penelitian yang kita buat itu ditujukan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu laporan tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh si sponsor. Nah, dalam konteks ini, hal penting yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana laporan yang kita buat itu bisa memenuhi harapan pembimbing atau sponsor, sehingga laporan kita dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, laporan kegiatan seperti magang, seminar, pentas seni, dan lain sebagainya tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak terkait yang akan menerima laporan tersebut. Nah, pihak-pihak yang dimaksud di sini tuh seperti pembimbing, atau kalau ada konsultan dari lembaga tempat magang, penyelenggara, atau pelaksana yang ternyata itu adalah kita sendiri, dan lembaga yang ditempati apabila kegiatan tersebut berupa magang, kemudian sponsor. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kami mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum